Ya, halo, kenalin nama saya Andreas. Kalau nama lengkapnya Andreas Herlambang Reformasi Marcella. Kalau jadikan satu, nama saya itu berarti seorang laki-laki yang kuat, kuat, dan kuat. Herlambang Reformasi Marcella sendiri itu dari berbagai bahasa yang artinya kuat, kuat, dan kuat. Dan itu yang menjadikan akhirnya saya bisa terus kuat dalam menghadapi hidup saya saat ini. Ya, seperti yang kita tahu, seperti yang tahu, sorry. Ya, seperti yang bisa dilihat, saya lahir dengan kondisi khusus yang mungkin nggak sama dengan banyak orang lainnya, banyak anak lainnya, dan kemudian di situ adalah saat dimana saya harus bisa beradaptasi di antara lingkungan-lingkungan lainnya, lingkungan heterogen yang mungkin melihat saya adalah orang yang berbeda. Dari kecil, orang tua saya mendidik saya sebagai orang yang harus mandiri apapun itu, meskipun punya kekurangan. Dan dari situ, awalnya mungkin saya disekolahkan di tempat yang khusus, tapi ternyata orang tua saya punya pandangan sendiri tentang sekolah dan pendidikan saya, di mana saya harus tetap menjadi anak seperti biasanya, seperti anak-anak lainnya, dan akhirnya saya dipindahkan ke sekolah umum, sekolah negeri, pas SD, dan di situ benar, di mana benar-benar mental saya banget diuji, di mana teman-teman saat melihat saya itu bagaimana, dan menyikapinya seperti apa. Awalnya memang sangat susah untuk beradaptasi karena mungkin susah untuk menjelaskan apa yang terjadi pada hidup saya dan kondisi saya seperti itu kenapa gitu. Tapi pada akhirnya lama-kelamaan mereka paham dan bisa menerima saya sebagai teman saya, dan sekarang membuat saya sebagai orang yang sangat suka berteman dan bahkan nggak bisa jauh sama teman dari itu. Karena memang saya memahami bahwa pertemanan bagi saya adalah bukan soal kenal dan tidak kenal aja, tapi bagaimana kita bisa bantu mereka, saling support,
dan membawa kesuksesan bareng-bareng. Gitu. Setiap manusia memang ada fase di mana kita mungkin senang, sedih, dan terpuruk. Keterpurukan saya itu saat pada tahun 2011 saya harus ditinggal orang tercinta saya, mama saya, untuk selamanya. Dan di situ, di mana saya sudah harus beradaptasi dengan lingkungan saya juga harus beradaptasi hidup sendiri tanpa mama saya. Itu benar-benar pas ujian nasional, kelas SD, ya kelas 6 SD, di mana saya harus berjuang, belajar juga, tapi juga harus berjuang sendiri karena nggak ada support dari mama pas itu. Itu benar-benar berubah hidup saya, terpuruk, menyalahkan siapapun yang tidak bisa hadir di hidup saya. Termasuk terakhir kayak wisuda dulu pas kelas 6, itu rasanya sepi sekali, nggak ada yang hadir. Papa saya juga harus kerja dan nggak ada orang yang bisa dukung saya. Tapi di situ saya jadi tahu bahwa memang sih nggak selamanya kita bisa ditemani oleh orang tersayang kita, tapi bagaimana kita bisa lepas dari keterpurukan itu dan bisa mandiri tentunya. Dan itu benar-benar yang bikin saya makin mandiri dan selalu coba buat kuat gitu. Dan dari situ saya beranjak ke masa sekolah tinggi, maksudnya SMP dan SMA. Di mana masa-masa itu benar-benar membuat saya kayak bingung harus beradaptasi lagi karena itu benar-benar lingkungannya heterogen. Dari banyak daerah ngumpul jadi satu. Dan orang saat kenalan dengan saya bukan mandang wajah saya, tapi dari wajah langsung ke bawah. Dan itu kadang bingung kayak hello, aku di sini gitu. Kenapa harus gitu? Tapi sebenarnya mungkin mereka memang tidak paham karena memang lihat saya memang orang berbeda gitu. Tapi perbedaan itu yang justru membuat saya semakin semangat untuk menunjukkan bakat saya dan menyebarkan inspirasi terus-menerus kepada orang-orang lain bahwa saya adalah orang yang punya banyak bakat, punya banyak potensi yang bisa dikembangkan. Dan itu juga bisa mendampingi kekurangan saya. Dan kekurangan ini yang akhirnya membuat saya lebih mudah untuk tidak menyerah karena ini mungkin kondisi yang masih baik daripada beberapa orang yang lain yang punya kekurangan. Tapi teman-teman, misalnya teman-teman memang punya kekurangan dan punya perbedaan dengan yang lainnya, saya cuma pengen pesan, jangan pernah terpuruk sama kondisimu atau jangan menutup diri kamu dengan yang di luar. Jadi buka diri kamu, maksimalkan potensi diri kamu, buat apapun di depan kamu menjadi hal yang bisa menjadi inspirasi dan menghasilkan kebahagiaan untuk hidupmu. Saya pribadi adalah orang yang suka membuat hal kreatif. Disitulah akhirnya saya juga sekarang bergelut, bekerja dan profesional di bidang industri kreatif, yaitu videografi, musik, dan fotografi. Dari situ saya rangkul teman-teman saya untuk membentuk karya bersama, termasuk saya sendiri juga sering membuat karya musik yang terus saya upload di sosial media saya, yang akhirnya juga banyak membawa rezeki baru buat saya dan teman-teman saya gitu. Dan di situ saya merasa senang karena akhirnya saya bisa menjadi orang yang punya sumber rezeki untuk orang lainnya. Karena tujuan saya untuk bekerja pure, nggak pengen untuk diri sendiri aja, tapi juga untuk orang sekitar saya yang saya cintai. Makanya saat saya berteman, saya bilang bahwa berteman bukan hanya berteman, tapi kalau bisa jadi saudara dan saling support dan saling berbahagia. Bahagianya bareng-bareng, sedihnya bareng-bareng. Kebetulan juga sekarang sih sedang kuliah juga, sambil kerja sambil kuliah. Tapi gimana cara ngatur waktunya? Ya untungnya sekarang saya ngambil kuliah yang khusus untuk teman-teman kerja, jadi
saya menyisihkan waktu weekend saya kadang untuk membuat tugas atau kadang ujian juga. Dan so far puji Tuhannya sih nggak pernah terkendala ya, karena memang sudah diatur dengan sedemikian rupa. Karena memang saya termasuk orang yang punya jadwal yang sudah ditentukan di awal, jadi saya nggak boleh melangkahi jadwal itu biar nanti hidup saya enak dan tenang. Tapi ya namanya manusia, kalau kadang sakit atau kadang nggak mood, kebetulan saya cancer, jadi moodnya apa itu kalau itu moodnya kalau ke bawah itu apa gini ya, moodnya ya kayak roller coaster lah. jadi moodnya emang kayak mood swingnya parah gitu. Tapi kadang ada banyak support teman-teman, ya udah, kadang ya kerja sesuai waktu dan ngaturnya pokoknya ada aja yang bisa backup kalau misalnya masalah gitu. Itu gunanya punya banyak teman. Tapi hati-hati teman-teman, kalau semakin kalian mungkin yang besar gitu, biasanya ada teman yang mungkin sengaja memanfaatkan kita, tapi biarlah yang penting kita udah baik gitu ya. Oke. Balik lagi pas masalah omongan orang lain atau cemoohan atau keraguan orang lain, saya nggak pernah mencoba untuk membalas mereka dengan secara verbal atau nyindir-nyindir gitu. Ya udah, saya adalah orang kreatif, ya bikin balasannya dengan kreatif juga. Kenapa enggak gitu? Misalnya mereka bilang kalau Aldes mah cuma bisa gini gitu. Ya udah, bikin karya yang membuktikan bahwa itu nggak bener gitu. Kalau emang bener, berarti itu saran. Ya kita terima, kita evaluasi diri kita. Jadi, oh Andreas Andreas tuh kurang gini, harusnya gini. Direfleksi dulu, emang iya gitu. Oh iya, ternyata emang aku kurang di sini. Terima, jangan pernah terus menolak apapun kritikan dan saran. Ada yang harus diterima juga sih. Kita nggak sempurna bro. Jadi kita harus paham kalau kita cuma manusia, lemah, terus juga banyak salahnya. Jadi it's okay kalau kita mau ngakuin kesalahan kita atau kekurangan kita. Tapi nggak overwhelming dengan itu. Terus bergerak dan berdampak yang penting. Gitu. Ya, satu lagi harapan saya buat orang-orang di luar sana, saya harap teman-teman meskipun yang kekurangan ataupun mungkin yang kekurangan itu macam-macam ya teman-teman. Jadi kekurangan itu nggak terbatas sama fisik aja. Kekurangan itu juga bisa dari cara kita berkomunikasi atau cara kita ke orang lain seperti apa. Mungkin itu bisa jadi kekurangan. Tapi ingat teman-teman, kita itu masih banyak juga kesempatan untuk nyari kebaikan yang lain. Kadang untuk menunjukkan atau menutupi kekurangan kita, ya udah paling simpel apa sih? Berbuat baik. Berbuat baik itu juga banyak. Kita bisa ngasih ke orang yang lebih butuh, atau kita bisa care ke teman kita, nemenin mereka saat lagi terpuruk, terus juga sayang sama mereka terus, ngasih saran yang baik, itu bisa menyebarkan kebaikan ke orang lain. Itu juga salah satu hal yang bisa nutupi kekurangan kita. Jadi sebenarnya saya nggak suka ya istilah menutupi kekurangan, tapi karena itu sudah hal yang obvious atau hal yang jelas bisa terlihat gitu. Lebih tepatnya menjadikan hal baik sebagai pendamping kekurangan kita. Jadi orang akan dimana setiap manusia, setiap orang itu pasti lebih bakal melihat yang lebih baik daripada buruknya. Kalau kita punya kebaikan itu. Jadi kalau kamu terlalu terpuruk sama kondisi kamu dan terlalu berlarut dalam kesedihan, ya selamat, kamu bakal terus-terusan kayak gitu. Tapi kalau kamu coba membuka diri, berteman, coba bakatmu seperti apa, lakukan. Pertama, kalau kamu memang berproses, misalnya kamu adalah orang yang sebenarnya pengen banget bisa ngomong depan kamera terus bikin konten dan sebagainya, ya lakukan, upload aja. Komentar-komentar, ya itu bagian dari proses. Kalau memang dari awal kita mau niat, ya udah terabas aja, terus berevolusi, inovasi.
kritikan mereka jadiin buat koreksi. Kalau emang kritikan itu nggak benar dan kita nggak pernah lakukan itu, jangan dihiraukan. Tapi tetap kalau sedih, kalau masih punya, kalau misalnya masih orang tua, ya udah cerita ke orang tua, teman atau orang terdekat kalian. Itu adalah obat saya, salah satu obat saya buat menanggulangi cemoohan kayak gitu. Jadi cerita, healing, jalan-jalan. Kita nggak pakai uang mereka kan untuk jalan-jalan. Kita juga nggak ngajak mereka kan. Ya udah, nikmatin hidup kamu. Misal masih muda, nikmatin. Mau pergi kemana pun coba gitu. Jangan mikir masih muda gini ya. Jangan dulu mikir aku harus nabung banget ini biar nanti bisa beli Pajero, Pasano. Jangan dulu. Kalau emang kamu ngerasa diri kamu tuh belum bebas dan pengen bersenang-senang dengan dirimu sendiri di masa mudamu, manfaatin itu dulu. Jadi kalau kamu punya mimpi, ya uangmu yang kamu dapat bisa kamu capai buat mimpi itu. Maksudnya mimpi secara psikologi ya. Kalau untuk barang kan kita nggak bisa nentuin kan. Jadi kalau kamu pengen liburan kemana, gas. Pengen punya teman yang banyak di komunitas khusus gitu, silakan. Mau ikut komunitas dance, mau ikut apapun itu, manfaatkan waktu mudamu ini buat terus terus mencoba hal baru. Karena nanti kalau udah kerja, udah tua atau udah punya yang ditanggung, itu pasti kalian beda mikirnya. Itu boleh baru nabung, fokus gitu. Jadi satu kalimat yang saya suka, bukan satu sih, ada dua kalimat yang saya suka. Pertama adalah, ini dari Mbak Najwa Shihab, yaitu bergerak, dan berdampak. Jadi setiap gerakan kita, kasih dampak yang baik untuk sekitar. Dan yang kedua, jangan lupa terus dream, believe, and make it amazing. Mimpi, percaya, dan jadikan luar biasa. Itu aja dari saya, semoga bisa menginspirasi, dan semoga teman-teman semuanya bisa terus menyebarkan inspirasi dan kebaikan, serta kedamaian, Itu dari saya, terima kasih. Semoga teman-teman selalu menyebarkan semangat cinta damai, dan have a good day. Woi, jaim dong! Jaim dong! Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Koko. Air kelapa asli, segar, dan sehat. Minum Hydro Koko setiap hari. Bantu jaga imun. Ayam Goreng Nelongso merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kuliner. Saat ini, Ayam Goreng Nelongso memiliki 37 outlet
yang tersebar di 8 kota di Jawa Timur dan Jawa Barat. Ayam goreng Longso memiliki visi sukses bersama, kaya bersama, berkah, dan selamat dunia akhirat. Misi ayam goreng Longso terdapat dari kata trendy. Yang pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ramah dalam segala kondisi. Ketiga, energik. Keempat, norma. Kelima, dedikasi. Dan yang terakhir adalah indah. Ayam goreng Longso juga memiliki keunggulan, yaitu buka 24 jam, terdapat 11 macam sambal gratis, garansi makanan hangat, siap reservasi ribuan nasi kotak, dan yang terakhir, harga terjangkau. Kali ini bareng lagi sama aku Revina untuk menemani kalian selama 20 menit ke depan di program acara Kasih Inspirasi. Nah, kita kali ini udah bersama Mas Andreas nih ya. Tadi kita udah nonton profilnya yang sangat keren dan menarik banget. Jadi Mas Andreas ini seorang musisi ya Mas? Benar? Seorang musisi? Kalau dibilang musisi nggak juga sih, soalnya cuma hobi bikin musik dan Oke. Nah, ini kan Mas Andreas ini keren banget ya. Kayak aku tadi lihat profilnya dia udah masukkan beberapa karya. Terus aku nih ada sedikit pertanyaan. Tapi kayaknya bisa ya. Kenapa memang di sini kita ngobrol? Iya, ngobrol aja ya. Kita ke Mas Evan aja. Ini apakah ada inspirasi atau panutan yang sampai sejauh ini jadi seorang yang bisa dibilang sampai menghasilkan karya gitu? Ya, jadi saya di sini pengennya memang kalau boleh dikenal dengan seorang apa ya, saya lebih suka jadi dikenal sebagai seorang pekerja industri kreatif. Dan memang dari sini saya memang bisa menjual banyak inspirasi, itu secara personal langsung atau secara digital dan media sosial saya dan sebagainya. Dan kalau banyak panutan saya sendiri itu lebih tepatnya adalah orang tua saya. Dan juga bapak saya kasih saya semangat dan istilahnya support ataupun dan motivasi untuk saya bisa terus berdiri sampai sekarang, karena memang dia selalu kasih tahu aku bahwa meskipun kamu punya yang jelas yang lebih kamu butuhkan adalah lebih, karena pada akhirnya kelebihanmu akan menutup kekurangan dan tetap jadi orang yang baik. Dan jangan sampai baik itu maksudnya kita harus bantu orang, bisa bermanfaat bagi orang lain, dan juga bisa terus menginspirasi di situ. Dan kondisi kayak ini saya nggak pernah boleh merasa kurang terus. Karena kalau saya bilang kurang, saya sama aja beda. Jadi saya coba terus membuka diri, kesempatan apapun itu saya coba untuk mengekspresi diri saya supaya kiranya bisa menunjukkan bakat saya dan ekspresi. Oke, jadi mungkin bisa disampaikan kalau teman inspirasi adalah yang persisnya tahu. Nah, ini kan ini prediksi mungkin ada kebijakan ini tapi boleh ya kayak gimana cara Mas Andreas untuk beradaptasi dengan lingkungan, karena kan mungkin orang itu bakal kayak share attention lebih gitu loh kalau melihat karena ada batasan dan mungkin gimana sih caranya Mas Andreas beradaptasi dengan itu gitu? Adaptasinya yang jelas, kalau dunia atau kalau kamu merasa entah itu fisikmu berbeda dengan orang lain atau cara pandang berbeda dengan orang lain, bukan dengan kita memaksakan lingkunganmu untuk beradaptasi dengan kamu, tapi kamu harus beradaptasi dengan mereka
supaya kamu tetap mendapatkan istilahnya atensi yang baik dari mereka, tidak dapat bujingan ataupun juga celaan. Karena kalau kita melawan kondisi kita, mereka bakal manipulasi atau pendapat kita. Jadi kondisi seperti ini, gimana biar kita bisa banyak teman, ya udah hapus teman-teman. Jadi ngajak mereka ngobrol secara santai aja, kayak teman sendiri. Maksudnya kita harus tetap friendly, juga nggak batasin mau kenal sama aku, mau orangnya seperti apa, sifatnya seperti apa. Yang jelas dari diri kita sendiri harus berkali kalau kita harus baik, friendly, dan bisa punya manfaat. Menarik ya, sangat menarik ya. Tapi kayak pernah nggak kayak misalnya mendapat ini aman nggak nanya penggunaan atau aman aja ya, aman aja. Pernah nggak kayak dapat mungkin bulian atau mungkin candaan yang berlebihan soal fisik dan kayak gimana cara Jadi dulu pertama pas kecil ya, kalau kecil, tapi masa transisi dari SD ke SMP. Mulai SD kan teman-teman saya biasa ya udah tahun. Tapi pas masa transisi ke SMP itu di mana semua orang, kalau SMP kan satu kampung biasanya sama. Kalau SMP itu beda-beda. Di mana semua orang itu kayak kaget aja. Jadi Mbak biasanya kenal sama orang kan beda beda. Dia buka terus jadi kayak Allah aku di sini, kamu lihat apa aja. Jadi di situ saya berusaha karena mereka mungkin pertama nggak tahu dan jarang ya. Bagaimana cara saya menjelaskan ya udah terus sampai aku kayak gini nggak ada masalah apapun. Maksudnya saya bisa baik, bisa melakukan aktivitas apapun sama sebenarnya, dan juga tidak ada bedanya sama orang-orang lain. Karena memang ya aku tetap tetap kayak orang lainnya juga ya, sama. Jadi di situ saya kemarin dengan cara berkomunikasi. Jadi, orang yang membeli kalian itu bisa jadi memang nggak tahu kayak seperti apa. Ya udah tunjukkan dengan karya. Pernah juga saya upload video clip cover saya, apalagi itu orang luar yang nggak tahu kondisinya seperti apa. Dan di situ akhirnya di situ ada komentar dia itu bertanya kalau bully, tapi saya ini orang lain itu bully. Mas kakinya nggak tahu. Saya emang nggak mau ya di komentar juga dan malah jadi belum tentu sebagai dia. Saya jawab dengan teman-teman yang ini temanmu, kalau ini video ada komentar ini, kamu gimana? Dia bilang, saya nggak tahu. Dia nggak pernah tahu kondisi asli seperti orang itu. Dia baca lagi. Untuk itu saya bilang udah tetap berkarya aja, terus bikin video aja. Lama-lama mereka juga bakal tahu orang seperti apa. Setidaknya lebih banyak inspirasi saya tahu juga saya berhenti atau mohon kasihan saya karena saya seperti itu. Ada orang seperti itu malah yang mungkin sosialnya nggak dukung banget. Jadi yang isinya itu orang-orang kasihan semua, bukan orang support sama kasihan itu. Kasihan mungkin lebih kayak aku bantu semuanya, kamu nggak usah capek-capek gitu. Tapi kalau aku mau support, biarkan aku lakukan apa yang bisa, kamu cukup kasih dukungan aja. jadi kayak nggak mau dibedain lah ya. Kayak aku mungkin keterbatasan, tapi aku juga tetap normal seperti kalian gitu, bisa dan lain sebagainya. Tapi kayak ada nggak momen yang benar-benar bikin mas kalau aku tuh pengen dilihat orang tuh normal aja, nggak usah yang terlalu kasihan. Sering sih, jadi terutama kayak di fasilitas umum gitu ya. Dulu pernah kayak ada, saya kebetulan ikut audisi Indonesian Idol. Saya datang dari pagi, terus itu tiba-tiba siang kan jam 10 itu panas banget di Surabaya, kondisinya Surabaya.
Tiba-tiba ada panitia yang kayak, saya tahu kan, dia langsung, mas itu saya, nggak bicara tidak apa-apa, mas itu saya kira saya langsung lolos itu, saya sendiri gitu. Ternyata memang saya tiba-tiba mungkin di kursi VIP berhasil, tapi saya rasanya, ya saya di sini maksudnya saya, maksudnya biasa aja sih, nggak usah terlalu spesial. Saya tuh juga sama, saya keluar berdiri tunggu itu kan. Jadi momen seperti itu kadang sebenarnya nggak perlu kayak antrian kayak gitu biasanya. Saya di special kan saya bilang harus aman kok itu masih bisa diri kok. Maksudnya nggak capek. Ya. Di situ akhirnya orang-orang lebih paham. Oh, aku juga kuat kok. Aku sama seperti. Jadi orang-orang lebih santai ya. Gitu sih. Keren ya Bang, menarik sih. Tapi mungkin sebelumnya kita kan udah mulai up ya. Mungkin kita countdown dulu dengan ini ya. Di sini ada hydropower nih Mas ya. Bahwa aku diminum bukan pajangan jadi bahwa dikonsumsi ya. Itu sekarang saya kebetulan. Jadi kalau saya lagi suntuk terus kemanasan biasa di jalan langsung masuk jadi pakai. Pas banget berarti ya ini kebetulan banget yang ada di sini yang favorit. Favorit ambil ya. Jangan sengaja kayak gini di sini. Iya, terima kasih dunia ya. Oke Mas, mungkin aku tadi dengerin cerita Mas Andra ini kayak udah benar-benar yang apa ya, legowo lah gitu ya, kayak mungkin berdamai dengan keadaan. Tapi gimana sih Mas proses untuk menuju itu? Atau pernah nggak di fase yang give up terus kayak mungkin fokus kayak tujuan karena ada terbatas itu apa gitu? Oke, balik lagi Mbak. Kita semua itu adalah manusia. Fasenya itu beragam, nggak ada di setiap kehidupan kita sama terus. Tapi saat saya kalau ditanya pernah dong, pernah pasti. Dan gimana saya bisa menanggulangi adalah berbicara, ya udah. Saya benar-benar berdiri doa sama Tuhan. Tuhan kasih aku kekuatan untuk menghadapi semua ini. Maksudnya kamu telah kasih aku kesempatan ini, saya terima. Dan saya akan terus berusaha untuk menyampaikan untuk sepertimu, untuk sesuai dengan aku yang itu selalu baik ke orang lain dan juga masyarakat orang lain dan memanfaatkan semua yang ada atau semua yang dikasih. Dan di situ saya merasa sekarang itu saya sudah berada di fase penerimaan. Tahapan manusia itu kan biasanya tiga itu ketakutan, bukan maaf, pokoknya dari tiga fase ini terakhir adalah penerimaan. Dan saya baru masuk pada fase awal penerimaan. Di situ fase ini yang mungkin benar-benar memberi saya pelajaran bahwa kamu nggak boleh terus berpikir sama orang lagi lihat kamu, atau bahkan sama Tuhan dengan cara kamu mengeluh sama kondisi kamu. Memang wajar sih, karena saya tuh mikirnya aku kok susah banget gitu, jomblo terus itu kok kadang bingung banget kenapa sih. Lima aku jadi kayak ngejadiin sendiri kayak ini mesti gak jalan. Padahal orang pas aku tanya orangnya langsung nggak pernah masalah. Jadi proses penerimaan itu diuji terus supaya nanti mungkin aku dan orang yang setempat saya lebih bisa menerima diri lagi dan mungkin juga untuk anak-anak saya itu bisa gimana saya jelasin dengan baik mereka agar mereka juga kuat menjadi saya. Karena mungkin ya namanya kecil nantinya kalau tahu bahwa seperti ini nanti kayak dibully seperti apa. Jadi itu bekal saya sekarang itu nanti saya sampaikan kepada saya supaya dia tahu harus apa dan bagaimana orang dia jangan sama orang yang ngomongin jelek sama orang itu jelek sama orang. Berarti ada banget itu seperti ini ada banget. Oh pasti Mbak, tiap hari malah kadang gitu. Oke, nah mungkin ada nggak sih Mas kayak pesan atau untuk teman-teman yang mungkin ada keterbatasan bisa disampaikan mungkin? Ya, jadi
buat teman-teman semuanya. Kalau kita semua keterbatasan pasti punya semuanya, tapi untuk yang mungkin kondisinya khusus gitu teman-teman. Aku cuma mau bilang bahwa jangan terlalu mau dikurung dengan suasana. Kalian mencoba membuka diri ke semua orang supaya kalian itu tidak dilakukan dengan kekurangan kalian bisa ditutupin dengan, bukan ditutupin sih, disempurnakan dengan apa yang kalian pakai sebagai bakat kalian. Bakat kalian itu setiap orang punya bakat masing-masing, maksimalkan. Moto hidup saya sering sampaikan adalah dream, believe, and make it amazing. Wah, keren. Ini keren banget untuk teman-teman yang mungkin kita bisa ambil sisi positifnya dari sini. Kalau jangan terlalu fokus sama kekurangan kita mungkin mas ya. Jadi kalau kita bisa gali apa yang lebih dari kita, mungkin bisa mungkin dari kayak apa itu bakat kita dan lain sebagainya. Keren banget teman-teman bisa jadikan motivasi. Nah, itu tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa nanti mungkin kita ada sesi selanjutnya lagi. Dan karena ini sudah berakhir sesinya, kayaknya Mas Agus juga kelihatan sangat capek dan lapar. Jadi aku ada rekomendasi nih Mas, aku ada rekomendasi makanan enak, itu ada ayam nolongso. Sumpah, Mbak juga suka itu. Iya, berarti udah tahu ayam nolongso juga. Dari dulu suka itu. Oke, jadi kita akan langsung makan ayam nolongso dari Mas Andreas. Iya, kita makan. Bye semuanya, see you, kita makan dulu ya.